Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pengikut Priyadi. Yang kemarin kita bahas tentang syarat-syarat jadi penghulu. Sekarang kita bahas tentang syarat-syarat pemberhentian penghulu. Seorang penghulu itu tidak bisa berhenti, tidak bisa diberhentikan begitu saja, terkecuali ada pelanggaran-pelanggaran dalam adat ini. Oke, baiklah, kita bahas tentang pelanggaran apa saja yang bisa membuat penghulu itu berhenti. Bilo tamandi picuran gadiang bilo tapanjek dilasik masak tak kurung di bilik dalam merubuh pagar adat. Itu fatal hukumnya bagi seorang penghulu. Jadi seorang penghulu tadi apabila melanggar hal-hal pituah yang kita bilang tadi, itu hukumnya fatal. Beliau diberhentikan tanpa hitungan sepatah atau perundingan sebuah deta dicabut jadi penghulu. Kalau tamandi di picuran gadian, itu artinya membawa lari anak gadis orang tanpa sepengetahuan orang tuanya, mamanya, atau adik dan kakaknya dan ibunya. Itu namanya di dalam adat tamandi picuran gadian. Bilo tepanjek dilasik masak, artinya ada memanjat rumah janda atau anak gadis orang juga, itu fatal hukumnya. Terbukti, tertanda beliau sudah memanjat ke rumah janda, itu termasuk dalam pelanggaran berat dalam hal kepenghuluan. Baik pun dari syariat agama, baik pun dari syariat adat, itu salah menurut aturan. Baik pun dari syariat adat, itu salah menurut aturan. Itu harus diberhentikan. Tak kurung di bilik dalam, artinya apabila terkurung, tertangkap basah dalam kamar dengan lawan jenisnya, itu pelanggaran berat juga tentang adat. Yang keempat itu merubuh pagar adat. Nah, yang merubuh pagar adat ini sangat panjang dan ruwet. Apabila tugas yang tidak terlaksana, itu termasuk dalam perubahan pagar adat juga. Disinilah banyak pelanggaran-pelanggaran datuk di penghulu. Kalau 4 macam itu, mungkin kita tuang aja dengan singkatnya, garis besarnya di sini 4 macam yang kita ambil. Apabila terlanggar 4 macam itu tanpa hitungan sepatah ataupun perundingan sebuah deta langsung dicabut jadi penghulu, beliau diberhentikan secara paksa. Mungkin ada sebagai tambahannya, mau tak maunya kita tuang juga di sini, itu tasirah tanah penggalian, artinya meninggal. Kalau udah meninggal itu jelas sudah diganti, harus diganti. Jadi hal ini seorang penghulu ini harus dijaga betul-betul. Syariatnya harus dijaga, kelakuannya harus dijaga, matanya harus dijaga. Apapun gerak-geriknya itu tetap dalam pengawasan, kemenakan di gelanggang mata orang banyak istilahnya.
itu dalam pantauan anak buahnya dan masyarakat lainnya. Jadi kalau seorang penghulu sudah melanggar aturan, itu tidak ada ampun lagi, hukum pantauan. Nah, nanti kita bahas juga tentang macam-macam penghulu. Penghulu itu kalau bertindak salah, bersifat kayak gini, gelarnya ini. Bersifat kayak gini, gelarnya ini. Bersifat kayak gini, gelarnya ini. Jadi penghulu yang benar adalah penghulu yang betul-betul mengamalkan syariat agama dan menjalankan adat bersandi sarak bersama kitabullah. Itulah seorang penghulu yang bisa jadi contoh tauladan bagi generasi ke regenerasi. Untuk syarat-syarat pemberitaan penghulu kali ini mungkin udah cukup. Saya rasa tidak ada yang terangkan lagi. Mungkin sekilas ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya putra Minangkabau atau putri Minangkabau dan teman-teman yang di luar Minangkabau. Perlu juga diketahui di sini bahwa adat itu kadang-kadang ada yang menanggapi itu, apalagi pituah-pituah yang dikatakan lemak dewak 7 dekawan, jadi kalamak dewak sih. Jadi hal-hal ini nanti kita luruskan semua. Mungkin dari video-video YouTube lain banyak juga yang membahaskan hal ini. Nanti kita bahas pula berkenaan dengan kepenghuluan atau adat Minangkabau ini. Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. Mungkin saya tidak akan panjangkan mukadimahnya lagi. Saya tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.